Baik anak-anak, selamat siang semuanya. Baik, terima kasih anak-anak hari ini sudah hadir di kegiatan kita hari ini, di kegiatan layanan bimbingan kelompok. Walaupun hari ini banyak sekali kendala, walaupun hari ini banyak hal yang mungkin ada banyak kendala ya ketika ketika kita melakukan kegiatan daring, tapi Ibu harap kalian tetap semangat siang hari ini karena Ibu yakin kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa. Oke, hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu minta Herli untuk bisa pimpin kita dalam doa. Michelle bisa matikan mic-nya ya. Michelle bisa matikan mic-nya. Herli bisa pimpin kita dalam doa ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas permintaan-Mu ya Bapa. Dari pagi hingga siang ini kami boleh bertemu untuk melakukan kegiatan kami. Kiranya Bapa mau pimpin dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Herli. Baik, mungkin masih karena baru selesai kegiatan belajar, harus lanjut lagi dengan belajar. Semuanya tangannya dilemaskan dulu, dilemaskan dulu ya, supaya jangan tegang ya. Ayo dilemaskan, Michelle, ayo. Kita santai, tapi kita serius hari ini semuanya dilemaskan sambil kita mau bilang seperti ini. Saya sehat, saya kuat, terima kasih Tuhan. Sama-sama ya, kita katakan, saya sehat, saya kuat, terima kasih Tuhan. Open mic dulu, open mic dulu, open mic dulu, open mic. Semuanya bilang, saya sehat, saya kuat, terima kasih Tuhan. Saya kuat, terima kasih Tuhan. Oke, tepuk tangan. Baik, hari ini kita ada di kegiatan bimbingan kelompok anak-anak. Kegiatan bimbingan kelompok ini tentunya sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan tepat waktu. Sekali lagi, dalam kegiatan bimbingan dan kelompok ini, anak-anak tentunya sangat dibutuhkan sekali nantinya kita semua untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Oke, sebenarnya kegiatan ini itu memang benar-benar sangat bermanfaat buat kalian semua, khususnya mungkin yang selama ini punya masalah dengan begadang. Dan anak-anak, hari ini Ibu izin screen share PPT Ibu ya untuk membantu kelancaran kegiatan bimbingan dan konseling kita di hari ini. Mohon maaf Bu Graskila, Ya, Pak. izin menyela sebentar. Apakah ya, sudah di-record belum, Gi? Sudah sementara di-record, Pak. Oh, sudah, ya Iya. sudah, Gi. Baik, anak-anak izin share screen ya untuk PPT Ibu hari ini.
Anak-anak, apakah sudah terlihat PPT Ibu? Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Baik, mungkin sementara ini ya. Baik. Hari ini kita ada di kegiatan bimbingan kelompok ya, anak-anak. Kita akan bahas tentang begadang. Oke. Kegiatan apakah Udah, Ibu. baik. Kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Kegiatan bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Jadi kita sementara ada di dalam kegiatan kelompok yang suasananya nanti kita harus saling berdinamika di dalamnya. Ketika Ibu bertanya, kalian menjawab. Ketika kalian punya pertanyaan, kalian bisa bertanya juga nantinya dan kita saling memberikan informasi di dalamnya. Lalu tujuan layanan kegiatan kita hari ini apa? Tujuan layanannya adalah kalian nantinya itu mampu menyimpulkan arti dari begadang itu sendiri. Terus kalian juga nanti mampu merincikan penyebab dan juga dampak dari begadang. Oke. Berikutnya nantinya kalian juga bisa mampu untuk kegiatan dan juga jadwal kegiatan harian yang menunjang kehidupan keseharian kalian nantinya agar terhindar dari begadang. Oke. Untuk asas kegiatan bimbingan kelompok ini sendiri ada asas kerahasiaan. Di dalam kegiatan ini kalian diminta untuk merahasiakan semua informasi yang nanti mungkin disampaikan oleh kawannya. Mungkin teman punya masalah dan dia cerita di dalam sini atau dia punya pengalaman, kalian tidak boleh menceritakan ke orang lain ya. Itu asas dalam bimbingan kelompok. Lalu ada asas kesukarelaan, juga ada asas kemandirian dan keterbukaan nantinya yang diharapkan dan juga asas kekinian yang nanti di mana dengan keterbukaan kalian juga diharapkan untuk bisa mengungkapkan permasalahan ataupun yang pengalaman yang mungkin pernah kalian hadapi berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan nantinya? Kalian cukup menyimak dan juga mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mengisi lembar kerja nantinya. Lalu kalian juga nanti Ibu akan menjadi ketua kelompok buat kalian untuk bisa mengorganisir kalian dalam kegiatan ini. Oke. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan kelompok hari ini? Semuanya sudah siap? Siap. Baik, kita masuk di materi kita ya. Oke, mungkin banyak orang yang pernah mengalami atau pernah bergadang begitu ya. Selama ini mungkin sesekali kalau kita begadang ya tidak masalah menurut kita ya. Tidak apa-apa Ibu, satu kali kita begadang. Terus yang kalau kadang kalian mungkin di pagi hari kalian itu bisa saja kurang fokus karena malam harus belajar, terus kalian juga kalian merasa bahwa banyak orang yang menganggap kalau begadang ini sebagai hal yang wajar ya. Tapi kalian harus memahami bahwa ternyata begadang ini anak-anak itu punya satu sisi yang buruk bagi kesehatan kalian. Nah, kita akan mencari tahu nantinya seperti apa itu begadang dan apakah kalian yang selama ini mungkin pernah meremehkan begadang ini sendiri. Kita akan memperluas lagi begitu ya pemahaman kita supaya kita bisa paham kalau hal ini yang buruk jika kita melakukannya terus-menerus. Oke?
Ibu minta satu orang. Siapa yang sering seperti ini? Hayo, siapa yang sering seperti ini? Saya, Ibu. Rata-rata pernah seperti ini ya. Ya, Ibu. Kira-kira kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, Ibu mau tanya, kalau ada yang pernah mungkin di sekolah kalian pernah tidur di kelas, itu karena apa? Bisa open mic, ingin bicara? Karena Izin menjawab, Bu. ya baik. Karena terlalu Bagaimana? Karena malam sebelumnya tidak cukup tidur, besok paginya tidak fokus ikut kelas dan akhirnya ngantuk, Bu. Jadi memutuskan untuk tidur. Apa yang buat akhirnya Yanda jadi kurang tidur? Kenapa? Sebelum itu baca webtoon, Bu. Banyak banget kayak ngejar episode, penasaran gitu, Bu, buat baca. Banyak tahu-tahu udah jam 2, udah jam 3 gitu, Bu. Jadi baca webtoon, lupa tidur karena keasikan. Oke, bisa. Kalau Silo pernah tidak tidur di kelas? Silo, apakah pernah tidur di kelas? tidak pernah, Ibu. Yang benar. Berarti keren ya. Silo tidak pernah. Kalau mengantuk-mengantuk saja, Silo pernah tidak? Pernah, Ibu. Itu karena apa? Karena mengantuk-mengantuk pagi datang sekolah jadi mengantuk, itu karena apa biasanya, Silo? Biasanya karena Malam main game. Baik, malam main game. Lalu kalau malam main game, apakah pernah berpikir untuk mengurangi itu? pernah, Ibu. Oke. Mengurangi main gamenya kita bahas di lain kesempatan ya. Tapi di hari ini kita bahas tentang begadang. Kalau begadangnya itu bisa dikurangi. Oke, kita masuk di poin ini. Apakah begadang itu menurut kalian, sambil Ibu bantu melalui PPT Ibu, mungkin kalian bisa berdiskusi. Silahkan, karena Herli dan juga Yanda hari ini tidak masuk sekolah, jadi Herli dengan Yanda mungkin nanti bisa berdiskusi via WhatsApp ya. Menurut kalian kira-kira apa sih begadang itu? Ada yang ingin menjawab? Hai, Bu. Baik, silakan. Jadi begadang itu kita tidak tidur sampai larut malam melewati jam tidur normal yang harusnya kita tidur jam sekian tapi lewat. Kita kurang tidur ya. Ibu kasih kata kunci di sini, kurang tidur. Ya. Begadang kurang tidur karena jadi harusnya mungkin tidur dari jam sekian sampai jam sekian, tapi kita kurang dari jam tersebut. Menurut teman-teman yang lain, adakah? Silahkan, Kalista mungkin.
Saya Ibu. Ya, silahkan. Begadang adalah seseorang yang tidak tidur dan berjaga hingga larut malam. Larut malam. Oke, ada kata kunci di sini. Tidak tidur karena sampai larut malam. Sampai larut malam. Oke. Sampai larut malam dia tidak tidur, kurang tidur. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau begitu Ibu simpulkan ya. Secara garis besar, begadang itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah oke, kurang tidur ya. Begadang itu juga kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, anak-anak ini begadang adalah berjaga tidak tidur sampai larut malam. Sampai di situ saja pemahamannya. Kita buat kata kuncinya, kalau begadang itu kurang tidur, sampai larut malam, dan bisa juga berjaga tidak tidur. Bukan hanya kurang tidur, tapi juga berjaga tidak tidur. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau orang sudah tahu mereka begitu ya, mereka tidak tidur, biasanya apa sih yang menjadi penyebab dari begadang itu sendiri menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Belajar, Silakan. Bu. Karena belajar. Oke, boleh. Karena belajar jadi begadang. Berikutnya, apalagi biasanya penyebab orang suka begadang? Michelle, silakan. Biasanya kalau Michelle begadang sampai larut malam itu biasanya karena apa? Ayo, Michelle. Main game Ibu. Biasanya Main game Ibu. main game. Oke, boleh. Biasanya main game Ibu, makanya tidak bisa cepat tidur. Oke, main game. Berikutnya. Ada lagi yang tahu? Tidak bisa suka begadang itu karena apa biasanya? Baca novel, baca buku-buku baru Baca novel, yang baru dibeli. kadang baca webtoon ya. Ini adalah secara garis besar yang mungkin terjadi kalian itu begadang. Kalian karena belajar, terus karena main game, karena baca novel. Lalu ada satu lagi anak-anak, biasanya orang juga bisa begadang karena dia punya masalah. Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut? Karena punya masalah akhirnya Susah tidur. susah tidur. Pernahkah seperti itu? Pernah sekali, Bu. Baru kejadian tadi malam. Baru kejadian tadi malam. Oke, Ibu mau tanya di Lea. Lea pernah tidak bisa tidur, alasannya karena apa? Lea pernah tidak tidur? Pernah. Alasannya karena apa? Karena kepikiran tugas. Karena pikiran tugas. Berarti tugasnya lagi banyak ya? Karena kepikiran tugas. Oke, kita masukkan ke sini. Karena kepikiran tugas. Pikiran tugas. Oke, kita sudah dapat ya penyebab begadang itu apa. Terus tadi pengertian begadang juga itu apa. Ibu sudah tulis jawaban kalian tadi. Nah, banyak orang memang nih ya yang menganggap enteng sekali, jadi dia bisa begadang begitu ya. Tapi tidak sedikit juga orang yang mereka lupa bahwa begadang itu tuh punya efek yang sangat buruk. Ibu mau kalian melihat untuk kalian bisa nantinya menyimpulkan apa yang kalian lihat dari video ini.
Apakah videonya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Silahkan kalian memperhatikan video ini dengan baik dan kalian nantinya bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari video ini. Selamat menyaksikan ya. Sekarang ini semakin banyak orang yang kurang tidur. Manusia modern adalah bagian dari masyarakat yang terbiasa begadang untuk belajar, bekerja, atau bahkan bersenang-senang dan menghibur diri seperti main video, game, atau nonton film sampai larut malam. Tanpa disadari, kebiasaan bisa menimbulkan kondisi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kesehatan fisik dan mental akan terpengaruh oleh kurangnya waktu tidur dan menimbulkan beberapa bahaya. Berikut ini dampak negatif sering begadang. Dampak pertama, gangguan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bagi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Tidur yang cukup dibutuhkan agar jalur ini bisa berfungsi dengan benar, tetapi insomnia kronis atau kebiasaan begadang bisa mengganggu cara tubuh mengirim dan memproses informasi ini. Kurang tidur juga bisa menyebabkan kesulitan berkonsentrasi atau mempelajari hal baru. Sinyal yang dikirim oleh tubuh juga bisa jadi terhambat, sehingga mengurangi kemampuan koordinasi dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Begadang juga bisa mengaruhi kemampuan mental dan kondisi emosi secara negatif. Kurang tidur bisa membuat orang menjadi tidak sabaran atau rentan terkena mood swing, serta bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kreativitas. Dampak kedua, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Saat kita tidur, sistem imun produksi zat-zat yang bertugas melindungi tubuh dan melawan infeksi, yaitu antibodi dan sitokin. Sistem imun memanfaatkan zat-zat ini untuk melawan gangguan dari bakteri dan virus. Kebiasaan begadang dan kurangnya tidur akan mencegah sistem imun dari membangun benteng pertahanannya. Jika tubuh tidak mendapat cukup waktu tidur, maka ia tidak bisa melawan gangguan benda asing dan memperlambat waktu pemulihan jika sedang sakit. Kekurangan tidur dalam waktu lama bisa meningkatkan risiko terjadi kondisi kronis seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung. National Sleep Foundation membuat sebuah laporan berdasarkan penelitian mengenai berapa banyak waktu tidur yang baik setiap hari untuk kelompok usia berbeda. Di antaranya, orang lanjut usia di atas 65 tahun 7-8 jam. Dewasa usia 26 hingga 64 tahun 7-9 jam. Dewasa muda usia 18 hingga 25 tahun 7-9 jam. Remaja usia 14 hingga 17 tahun 8-10 jam. Anak usia sekolah dasar usia 6 hingga 13 tahun 9-11 jam. Cobalah mengurangi kebiasaan begadang dan memperbaiki kualitas tidur dengan cara berikut. Jangan gunakan handphone atau komputer mendekati waktu tidur. Ini termasuk main game dan menonton film. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget bisa mengganggu sinyal yang dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Jangan minum kopi terlalu larut atau di sore hari. Bagi pekerja yang harus lembur atau menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam, mulailah melakukan manajemen waktu agar waktu tidur yang cukup tetap bisa dijaga setiap hari. Lakukan rutinitas menjelang tidur agar tubuh lebih rileks dan siap untuk beristirahat, seperti mandi air hangat, minum teh chamomile, dan menyalakan aromaterapi di kamar. Demikianlah informasi kali ini seputar bahaya begadang bagi tubuh. Baik. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah menyaksikan video tadi? Sudah, Ibu. Oke. Ibu mau tanya, menurut kalian setelah kalian menyaksikan video tadi, kan ketika kalian begadang, dampak yang paling mungkin bisa kalian rasakan ketika kalian begadang itu apa? Bisa menurut video tadi, bisa juga menurut yang kalian rasakan selama ini. Menjadi tidak fokus, Bu. Jadi tidak fokus. Oke, menurut Yanda, Penurunan daya ingat. Kalau pagi itu karena tidak fokus,
Karena Iya, tidak fokus, jadi tidak siap. Oke, kalau menurut Lea mungkin silahkan. Silahkan Lea bisa open mic. Jadi mengantuk saat beraktivitas di siang hari dan mengganggu produktivitas. Oke, oke, Ibu paham. Bisa mengganggu produktivitas karena begadang. Bayangkan hanya karena begadang kita bisa bisa menurunkan kreativitas kita, terus juga bisa membuat kita mungkin juga bisa lemas ya karena kita begadang. Oke. Em, Setelah kalian mengikuti kegiatan ini, kalian sudah tahu tadi apa itu begadang, terus juga kalian sudah tahu penyebabnya apa, terus dampaknya apa. Ingat begadang itu juga ternyata nih ya bisa menurunkan imun seseorang. Sederhana, karena kurang tidur, imun kita jadi turun. Ini yang mungkin anak-anak sekolah wajib untuk bisa paham supaya mereka bisa menghindari untuk tidak begadang. Baik, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Silahkan Ibu memberi kesempatan untuk 2 atau 3 orang yang bertanya, silahkan. Ibu. Baik, Herli silahkan. Ibu sekolah ingin bertanya punya pola tidur 8 sampai 10 jam. Baik. Pertanyaan Herli tadi, kenapa Anak-anak sekolah itu Anak sangat sekolah wajib punya sangat pola wajib. tidur. Baik, kenapa anak sekolah itu harus wajib punya pola tidur 8 sampai 10 jam dalam sehari? Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan Mario. Herli bisa mematikan mic-nya. Menurut Maria, kenapa sih kita tuh harus tidurnya 8 sampai 10 jam dalam sehari? Ibu, tidak dengar jelas, Ibu. Menurut Maria, kenapa kita harus istirahat 8 sampai 10 jam dalam sehari? Karena kita tidak cukup istirahat, bisa membuat banyak dampak bahaya. baik. Ibu mengambil kesimpulan dari jawabannya Maria ya. Anak sekolah wajib tidur 8 sampai dengan 10 jam supaya mereka punya pola tidur juga yang tepat sehingga menghindarkan mereka dari banyak hal. Mungkin itu maksudnya Maria tadi ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, silakan kasih kenapa kita harus tidur 8 sampai 10 jam sehari. Kedengaran Bu suaranya? Kedengaran. Mungkin Yanda? Yanda sabar dulu, Kasih silakan jawab. Menurut Kasih, kenapa siswa itu harus istirahat 8 sampai 10 jam sehari? Karena bisa menurunkan resiko kesehatan yang buruk dan mengatur tingkat kelaparan serta menjaga sistem imunitas dan sistem imun. Ibu kurang dengar suaranya Kasih. Ibu kurang dengar dengan baik suaranya Kasih. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Yanda silahkan.
menjawab yang tadi, Bu? Boleh, kalau mau menjawab yang tadi juga boleh, silakan. Oke, Bu. Jadi mau menjawab yang tadi sekaligus mau bertanya. Boleh. Jadi izin menjawab pertanyaan Herli. Kenapa siswa seperti kita wajib kegiatan pagi, kita belajar di sekolah. Jadi kita diwajibkan untuk fokus agar bisa memahami pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Kalau kita tidur kurang dari 8 sampai 10 jam, itu akan menurunkan fokus kita sesuai dengan video tadi, ada dampak-dampak yang ada gitu. Baik, tepat sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sekalian dari Yanda. Jadi pertanyaannya begini, Bu. Apakah normal anak SMP bisa terkena insomnia? Apakah normal anak SMP bisa terkena insomnia? Apakah normal anak SMP kena insomnia? Oke. Kakak Yanda bisa matikan mic-nya. Oke. Ada yang pernah mendengar istilah insomnia? Ada yang tahu insomnia, tapi Ibu batasi, kita hanya untuk tahu saja ya insomnia itu seperti apa. Ibu kasih sedikit gambaran. Insomnia itu adalah gangguan tidur. Begadang ini adalah yang bisa terjadi ketika seorang insomnia, awalnya itu dari begadang. Oke. Insomnia mungkin bisa kita bahas di kegiatan berikutnya, mungkin dengan guru biologi juga ya nantinya, karena Ibu sangat terbatas informasi yang Ibu tahu tentang insomnia, supaya Ibu juga tidak salah memberikan informasi. Jadi untuk jawaban Kakak Yanda mungkin kita bisa nanti ini ya, di kegiatan berikutnya untuk kita bahas tentang insomnia. Tapi untuk kegiatan hari ini tentang begadang, awal dari begadang itu sendiri nantinya bisa akan timbul insomnia. Kurang lebih seperti itu, tapi kita tidak bahas insomnianya ya. Oke, Ibu batasi pertanyaan dari anak-anak untuk hari ini karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk kita, karena ini sepertinya banyak sekali yang juga bertanya tentang begadang sampai larinya harusnya ke insomnia ya. Tapi tidak apa-apa, Ibu salut dengan hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita untuk materi tentang begadang ini. Baik, sebelum Ibu melanjutkan di kegiatan yang lain, mungkin satu orang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini tentang materi kita hari ini. Satu orang bisa menyimpulkan, silahkan. Begadang itu apa? Dampak penyebabnya apa, sampai dampaknya seperti apa? Silakan. Silakan satu orang. Ada yang ingin menjadi volunteer? Yanda, silakan. Oke, Ibu, jadi kesimpulan yang saya pahami, yang saya dapat dari awal kegiatan tadi itu, di awal kita mulai dengan arti begadang. Di sini yang saya tangkap, begadang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjaga tidak tidur sampai larut malam. Penyebabnya bermacam-macam, berbeda tiap orang. Ada yang bermain game, ada yang karena belajar, ada yang karena baca novel, baca buku, atau baca webtoon. Selanjutnya dampak dari begadang itu ada menurunkan sistem kekebalan tubuh, seperti kita ini jadi tidak fokus, kepala pusing, menurunkan daya ingat kita, dan ada dapat bahaya yang lain seperti diabetes mellitus dan menyebabkan penyakit jantung juga. Dan ditutup di akhir tadi dengan beberapa pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang menurut saya memuaskan sekali untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih untuk Yanda, dan Ibu mau bertanya di adik-adik yang lainnya. Mungkin Lea bisa ini ya, bisa jadi volunteer untuk teman-teman yang lain ya. Kira-kira informasi baru apa yang mungkin Lea bisa dapatkan di hari ini?
sekaligus kesan-kesan dari Lea ketika mengikuti kegiatan hari ini. Silahkan Lea. Yang saya dapat pada pertemuan kali ini bahwa begadang tidak baik untuk kesehatan dan pada pertemuan pada hari ini Tidak apa-apa. Silahkan lanjut. pertemuannya sangat memuaskan dan dapat belajar banyak hal tentang begadang dan Baik, terima kasih. Ini kayaknya Siloh mulai ganggu ya. Baik, anak-anak, Ibu mohon maaf karena mungkin kita punya keterbatasan waktu untuk hari ini, tapi ada satu yang ingin Ibu sampaikan, bahwa memang begadang itu bukan hal yang baik ya untuk kalian lakukan untuk keseharian kalian, karena tentunya begadang itu bukan termasuk dalam pola yang harus kalian lakukan. Pola yang baik harus dilakukan, pola yang tidak baik tidak usah dilakukan. Supaya kalian juga bisa sehat dan kalian bisa sukses ke depannya. Oke? Baik. Ibu ingin mengingatkan untuk nanti kalian juga jangan lupa untuk mengisi ini ya, mengisi absensi dan juga kalian jangan lupa untuk mengisi lembar angket evaluasi nantinya ya untuk kegiatan kita hari ini. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat di layar kalian anak-anak? Baik, ini ada LKPD yang nantinya bisa kalian isi, Ibu WhatsApp di WhatsApp grup kalian, terus juga absensi hari ini juga jangan lupa untuk diisi ya anak-anak, terus juga ada angket evaluasi yang nantinya juga kalian wajib untuk isi ya. Sudah ada cara pengisiannya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya di Ibu dan semuanya ini wajib untuk kalian isi. Terus juga ada angket evaluasi untuk hasilnya di kegiatan kita hari ini juga kalian diminta untuk mengisinya. Nanti Ibu sharing di WhatsApp grup kita dan bila ada pertanyaan tentang instrumen ini, kalian bisa bertanya di Ibu nantinya. Baik, itu saja yang bisa kita laksanakan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan semoga kegiatan hari ini benar-benar berguna untuk anak-anak semuanya. Dan Ibu harap kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kalau kalian butuh konsultasi, kalian butuh informasi, kalian bisa bertanya di Ibu di nomor WhatsApp yang seperti biasa, kalian bisa bertanya di situ. Oke, anak-anak, intinya tidak boleh begadang karena itu adalah hal yang buruk untuk kalian lakukan karena masa muda kalian itu sangat berharga dan lakukan banyak aktivitas yang bisa memanage, yang bisa membuat kalian itu lebih baik lagi dan manage waktu kalian supaya waktu tidurnya tidak terganggu. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa. Silahkan, mungkin Yanda bisa berdoa untuk kita ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah menyertai kegiatan kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga sekarang telah berakhir. Ya Tuhan, selanjutnya apa yang kami pelajari boleh berkenan dan jadi dalam kehidupan kami paham dan kami lakukan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah semuanya, selamat siang, shalom.
Udah semuanya. Silahkan kalian boleh left group ya anak-anak.